Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, teman-teman. Di segmen kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas Veracity atau VRA, sama satu lagi Velo ya. Ini udah cukup lama nggak dibahas, jadi kita akan coba untuk bahas di video kali ini. Teman-teman, ini adalah Andre Grayson Channel, dimana kita lebih banyak berbicara tentang kripto ya. Jadi buat teman-teman yang suka kripto, yang mau dapat update informasi terbarunya, kita ada segmen analisa pagi, dimana setiap pagi aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Jadi don't forget to subscribe. Dan di segmen kedua, yang seperti kali ini, kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi buat yang mau request koin, feel free aja tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau menarik dan juga banyak yang request, kita akan prioritaskan untuk bahas itu dulu. Oke, kita akan bahas pertama dari Velo mungkin ya. Velo hari ini diperdagangkan di kisaran 43 rupiah. Teman-teman, marketnya turun sekitar 5%. Velo sendiri merupakan sebuah protokol yang memang diciptakan untuk memfasilitasi skalabilitas layanan transaksi, teman-teman. Jadi menghubungkan antara dunia nyata ya, transaksi di dunia nyata sama blockchain financial, teman-teman. Dan ini tentunya memungkinkan untuk para bisnis ataupun individual untuk menggunakan sistem smart contract yang dimiliki oleh Velo. Jadi Velo sendiri kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya, dia ada di 30 miliar Velo, sementara yang beredar itu ada di 7,3 miliar Velo. Lumayan banyak, tapi ini baru 25% aja. Masih bisa di-create ke depannya. Pasar Velo juga masih bertahan di beberapa exchange seperti KuCoin, kemudian HTX, terus juga ada OKX, Gate.io, Bybit, Polinex udah di delisting, Bitget dan kawan-kawan, teman-teman. Jadi sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange saja. Ini website resminya. Kalau teman-teman yang mau dapat informasi terbaru, baca white paper, teman-teman bisa cek langsung di sini ya. Kita akan update aja langsung untuk news yang ada dari Velo. Velo sendiri akhirnya terkonfirmasi di audit Certic, teman-teman, dengan dapat skor A 83. Ini skor yang sangat-sangat bagus. Kalau kita lihat dari sini, Velo ini strong di operational resilience, artinya mungkin keuangan perusahaan mereka cukup kuat. Kemudian governance strength dapat rating 90, market stability di 92, community trust, kepercayaan community itu di 91. Cuman dia lemah di code security-nya. Karena mungkin yang namanya blockchain kan itu ada yang namanya trilema blockchain. Kalau dia mengedepankan desentralisasi sama skalabilitas, ya otomatis security-nya yang turun, teman-teman. Dan ya Velo punya kelemahan tersebut, dan tentunya mereka harus tetap improve nih ke depannya supaya mereka punya kekuatan security yang lebih baik lagi. Jadi itu good news dari Velo. Kemudian mereka juga sudah menciptakan yang namanya Velo Academy, namanya V Academy, dimana ini berbasis di Thailand. Velo ini projectnya berbasis di Thailand, teman-teman, dan mereka tentunya berusaha untuk selalu improve dan mencari kandidat-kandidat di sana yang cukup mumpuni dalam hal teknologi kripto. Jadi luar biasa ya, negara tetangga kita itu ya Vietnam menciptakan Axie Infinity, Thailand punya Velo, Indonesia kapan nih punya project lokal yang keren gitu loh, yang bisa listing di banyak exchange besar. Karena ya kita tahu lah, project kita masih jauh-jauh tertinggal, teman-teman. Ya semoga aja kedepannya bisa lebih baik ya. Kemudian mereka juga baru listing di Universe. Universe ini adalah platform decentralized futures, perpetual trading futures di market DEX, teman-teman. Jadi ini mereka sudah listing, dan tentunya Velo bisa diperdagangkan di platform tersebut. Mereka juga menghadiri Taipei Blockchain Week bersama dengan Velo, yang acaranya di Taipei atau di Taiwan. Ini sudah diselenggarakan ya, tanggal berapa nih? Di tanggal 12, 11, sama 16, teman-teman. Ya ada 2 tiket free dan juga bisa booking sih di sini dengan kode promonya dikasih sama Velo. Kemudian dari berita-berita yang lain, mereka masih cukup aktif di dalam Twitter Space ya. Mereka bikin acara gathering di YouTube channelnya juga, ada acara seperti membahas NFT, kemudian ada reward juga yang bisa teman-teman menangkan di sana.
ini ada semacam apa ya, big news yang bakalan hadir, cuma ini masih dirahasiakan sih tanggal 8 November kemarin. Untuk Velo sepertinya akan ada upgrade besar terhadap project ini ya, sehingga mungkin punya prospek yang bisa dibilang menarik untuk ditunggu untuk Velo. Kemudian mereka juga aktif teman-teman kerjasama dengan beberapa platform seperti Build on Fiction, kemudian juga Ineri, terus yang lain kerjasamanya ya itu masih sih seputar trading di Universe Wallet teman-teman. Ini kayaknya dia ada trading kompetisi gitu ya untuk Velo, sehingga diharapkan lebih banyak orang yang ikut di acara ini dan dikasih reward dan lain sebagainya supaya perdagangan Velo juga lebih bagus. Kemudian mereka juga berpartnership untuk pengembangan blockchain dengan Wave teman-teman, salah satu project crypto yang udah lumayan besar juga, Wave ya. Roadmap untuk November ini yang akan mereka bangun adalah token available for purchase on Universe application. Kemudian early December mereka akan available in Universe desktop, jadi kayaknya bisa diinstal gitu ya aplikasinya. Terus Velo juga akan tersedia untuk di iOS, mungkin untuk mobile walletnya, dan juga perpetual trading di Universe. Itu beberapa project yang akan mereka kerjakan teman-teman. Ini Velo juga kerjasama sama Tron sepertinya, bersama dengan blockchain Tron untuk mengembangkan integrasinya. Oke, itu beberapa good news sih dari Velo ya teman-teman. Lalu gimana impactnya terhadap pergerakan dari harga? Velo so far masih masih berada di kisaran 0,002 dolar teman-teman. Sementara pergerakan dari market ini ada kecenderungan koreksi. Jadi teman-teman please yang lihat video ini bisa teman-teman cek dulu video analisa pagi kita ya teman-teman di YouTube di tanggal 22 November. Teman-teman bisa kunjungi di YouTube, kemudian ketik aja di sini analisa pagi Andre Greystone. Teman-teman bisa dapat untuk update newsnya yang terbaru. Hari ini sih aku belum update untuk tanggal 22 Novembernya belum dipost, tapi yang kemarin udah. Tapi nanti akan ada kok setelah video ini rilis teman-teman. Jadi tenang aja, silakan ditonton dulu karena di sana ada bad news sebenarnya yang menyerang Changpeng Zhao, Bittrex, kemudian Kraken juga. Dan itu memberikan sentimen negatif sebenarnya untuk market jangka pendek. Dan ya Velo mengalami koreksi untuk saat ini. Kemudian Velo berpotensi untuk kembali drop teman-teman sampai ke level support kisaran 0,0022. Sementara kan harganya masih di 0,0028 ya. Resistance-nya ada di kisaran 0,0036 teman-teman. Masih cukup tinggi. Apakah Velo masih bakalan survive? Ya kita nggak tahu pasti. Tapi kalau kita lihat dari mereka punya market cap yang nggak terlalu gede sih, menurut saya masih akan ada potensi untuk Velo ini pump balik. Semoga aja bisa kayak yang terjadi waktu di Februari 2023 kemarin ya. Harga Velo lumayan rally gila-gilaan teman-teman. Semoga bisa terrealisasi seperti masa lalunya. Untuk sekarang ya koreksi dulu jangka pendek. Next kita akan bahas Verasity. Verasity hari ini diperdagangkan di kisaran 108 rupiah. Marketnya turun 7%, 7,7%. Lumayan dalam signifikan. Verasity ini adalah project berbasiskan dengan konten video teman-teman, konten kreator video. Mereka berbasiskan protokol Proof of View, di mana mereka itu menggait beberapa platform e-sport, Fight Club, termasuk juga di dalamnya ada PUBG Mobile dan kawan-kawan untuk penyediaan layanan streaming teman-teman. Mereka bekerja sama dengan YouTube, Twitch, Vimeo, dan platform-platform video lainnya ya. Jadi Velo ini berusaha untuk mengintegrasikan proyek mereka dengan mereka juga, sehingga Velo juga bisa mendapatkan adopsi. Bukan Velo, Verasity bisa mendapatkan adopsi, teman-teman. Verasity ini sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti KuCoin, Bitfinex, kemudian ya Get.io. Itu beberapa exchange yang bisa memperdagangkan. Kalau kita lihat juga dari maksimum supply-nya dia ada di 100,25 miliar, sementara yang beredar itu baru 10,25 miliar saja. Verasity ini market cap-nya lebih besar daripada Velo, ada di 1,1 triliun rupiah. Kalau kita lihat dari platformnya yang ini, transaksi yang sudah mereka lakukan sudah cukup besar. Kemudian community member mereka ada di atas dari 500.000. Verasity ada beberapa good news, seperti di bulan lalu di tanggal 2 Oktober mereka ada kegiatan burning sampai 50% dan bikin harga dari Velo sempat
volatile juga ya, ada sedikit kenaikan lah waktu itu tanggal 2 Oktober itu 50% burning itu sangat-sangat besar teman-teman. Kemudian mereka juga listing di beberapa decentralized exchange seperti LDXFi, teman-teman, ini layanan DEX dan juga DeFi ya. Terus juga beberapa yang mereka lakukan selain burning itu, ini ada apa namanya, review apa yang sudah mereka lakukan selama kuartal ketiga. Kemudian ini Velo, kalau kita compare sama beberapa project yang serupa teman-teman, Velo masih yang terbaik dibandingkan sama project-project yang lain seperti CLH, Ator ini nyungsep ya, terus juga Melos, Planet dan yang lainnya teman-teman. Kemudian Velo ini bisa dibilang juga market cap-nya terus mengalami peningkatan. Velo ini lumayan bisa teman-teman sandingkan dengan Theta. Theta itu salah satu kompetitor yang udah lebih besar daripada Vera, dan tentunya boleh banget teman-teman compare sama Theta ya sebagai salah satu acuan di mana Theta itu bisa menjadi salah satu figur teman-teman, figur yang bisa diikuti oleh Veracity. Kemudian ini Vera ini juga cukup aktif ngasih hadiah trading gitu ya, hadiah giveaway gitu, yang mana saya pribadi agak kurang sih kalau misalnya ada token yang kurang suka lah dengan token yang ngasih giveaway teman-teman, karena itu biasanya memang menimbulkan impact yang kurang begitu bagus untuk harganya. Ini integrasi yang sudah dilakukan oleh Veracity teman-teman. Beberapa teknologi yang masuk seperti VeraCard sudah dirilis, kemudian juga ada Vera Wallet, Proof of View, terus Web2 Exposure, dan juga blockchain base. Mereka terintegrasi sama Bradkov, Alchemia, Amazon Ads, kemudian juga ada Halpa, Carbon, dan juga The Times of Israel. Teman-teman, itu yang menjadi integrasi dengan Veracity. Yang lain ya itu sih, ini juga beberapa view lagi teman-teman, di mana Vera tadi kan kita sudah bilang tuh dia lebih unggul daripada beberapa project yang lain ya. Sekarang kalau kita lihat dari rule-nya, dia masih kalah dengan Carbon, masih kalah dengan Grok, dan juga dengan Rio. Ini project NWA teman-teman. Ini jumlah token yang sudah berhasil di burn. Jelas dia dari tren merah ini atau garis merah ini menunjukkan tren kenaikan. Semakin banyak yang di burn, harusnya sih semakin bagus kalau fundamental dari Vera juga bagus teman-teman. Itu dari beberapa news dari market. Mari kita cek dia untuk pergerakan dari harga Veracity. Veracity kemarin udah naik lumayan tinggi setelah dia breakout dari yang namanya falling wedge pattern. Pergerakannya naik sampai $0,008, dan sekarang sepertinya udah mau masuk ke fase koreksi teman-teman. Masuk ke fase koreksi, dan kemungkinan masih bakalan lanjut koreksi ya, karena Bitcoin sendiri juga dalam tekanan jual sebenarnya untuk saat ini. Jadi ya idealnya memang koreksi dulu lah untuk jangka pendek teman-teman untuk Veracity. Lalu kemana target terdekatnya? Vera lagi berada di level support 0,0069 dengan target di 0,0056 sebagai level support yang berpotensi untuk dituju oleh si Vera jangka pendek. Hopefully bisa bertahan di area tersebut dan tidak mengalami penurunan lanjutan. Dari volume jelas mengalami penurunan, smart money juga mengalami penurunan. Bukan merupakan sentimen yang terlalu positif teman-teman. Jadi paling gitu aja buat Vera, semoga bisa bermanfaat ya untuk Vera dan Velo. Again teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.